Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan masuk pembelajaran tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran kelima. Kompetensi dasarnya ada 3. Jadi 3 kompetensi dasar itu harus kita kuasai, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita. Dengan membaca, siswa mengetahui macam-macam otot manusia. Dengan berkreasi, bisa membuat desain cover. Dengan membaca, bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Baik, kalian bisa lihat, cermati bacaan di samping gambar seorang Pak Tani yang sedang mencangkul. Baik, kalau sudah. Nah, apa pendapat kalian dari gambar dan teks tersebut? Nah, kita bisa mengetahui dari hal tersebut bahwa otot diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya mencangkul seperti yang dilakukan oleh Pak Bowo, tetapi juga dalam aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari, seperti membawa ember yang berisi air, mendorong meja, bersepeda, dan sebagainya. Apa itu otot? Apa fungsi otot? Apa saja jenis otot yang digunakan untuk beraktivitas dalam kehidupanmu sehari-hari? Baik, kita simak. Jawaban yang pertama. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan individu dapat bergerak. Itu gambar ilustrasi otot manusia. Ya, otot seperti itu bentuknya. Fungsi otot apa saja itu? Yang pertama itu lihat, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Memegang apa itu? Memegang kayu. Yang kedua, menggerakkan jantung. Jantung itu terpompa. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Jenis-jenis otot manusia. Otot manusia ada 3 loh. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Ya, itu adalah otot polos. Dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong. Dan kedua ujungnya runcing, mempunyai 1 inti sel. 2, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia untuk pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran dan dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Ototnya berupa sisi gelap dan sisi terang. Ya. Yang ketiga, otot jantung, otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat, yaitu perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Ya, karena adanya persamaan otot jantung, ada sisi gelap dan sisi terang, dan inti selnya ada di tengah. Ya, itu otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ya. Kamu bisa lihat gambarnya. Ciri-ciri otot yang pertama adalah otot polos. Ciri-cirinya waktu kontraksi 3-180 detik, berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, punya 1 inti sel di tengah, pergerakan mudah lelah, dipengaruhi saraf otonom, tidak diperintah oleh otak. 2, otot lurik. Ciri-cirinya bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, cepat dan mudah lelah. Bentuk panjang, memiliki banyak inti sel atau multisel, punya pigmen mioglobin, inti sel berada di tepi. 3, otot jantung. Ciri-cirinya berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, punya 1 inti sel yang berbeda di tengah, bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus, tidak butuh istirahat. Itu jantung, otot jantung. Nah, sekarang kita kerjakan. Apa nama otot yang ditunjukkan oleh tanda panah tersebut? Kamu bisa mengisi titik-titik itu di buku tulis atau langsung di buku yang sudah disediakan. Nah, setelah mengerjakan lalu berkreasi. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia toh? Sekarang cobalah buatlah model sederhana. sederhana dengan kawat. Nah, rangka otot ini ya, bisa ya.
Nah, sekarang ayo kita membaca, ada otot-otot manusia. Nah, itu bisa lihat di gambar. Otot-otot tubuh manusia ada banyak fungsinya ya. Ada yang untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh. Kalian bisa membaca itu semua. Ya, otot itu berperan dalam menjaga suhu tubuh juga, ya. Menggigil itu juga termasuk salah satu respon tubuh, respon otot ya. Nah, setelah kalian membaca tentang penjelasan tentang otot, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, identifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok yaitu dengarkan teks, catatlah semua peristiwa, tentukan topik, tentukan ide pokok, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, sekarang muatan SBDP, ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover itu terbagi menjadi dua. Ya, A, cover berdasarkan kebutuhan buku. Cover buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Sekarang B, cover berdasarkan tampilan atau desain. Ada yang hitam putih dan jenis huruf sederhana dan penuh warna dan gambar. Nah, sekarang tugas buatlah cover buku sesuai imajinasimu. Nah, boleh dibuat secara keras. Kesimpulan yang pertama adalah otot adalah jaringan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot dibagi menjadi 3, yaitu polos, lurik, dan jantung. Otot polos letaknya adalah organ dalam, otot lurik menempel pada rangka, otot jantung letaknya di jantung. Langkah mengidentifikasi ide pokok yaitu dengarkan teks, catatlah, tentukan topik, tentukan ide pokok, tulislah setiap ide pokok. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.